Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, masih beri kita kesempatan untuk ikut kajian pada pagi hari ini. Dan Hmm. hari ini Allah masih beri kita hidup. Saat ini kita sudah masuk ke pertengahan bulan Zulhijjah, ya, bulan yang agung, bulan haram yang disebutkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa berbuat yang terbaik pada bulan ini sehingga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi kita, mengisi koper-koper kita untuk kita bawa ke akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Imam Iskanul Imam Rantau. Eh, Biasa kita dengan beliau kajian Al-Hikam, ya, tapi karena beliau pagi ini menggantikan Ustadz Saiful Akib. Dan pekan lalu kita Al-Hikam juga, jadi kami minta beliau untuk membawakan bukan Al-Hikam kali ini biar Bapak Ibu tidak jenuh. Pagi ini dengan tema yang lain, ya, yaitu eh, Khalilur Rahman, ya, teladan yang kita bisa nih, siapa itu Khalilur Rahman, ya, yang diberi gelar oleh Allah, nanti beliau akan Aman. menyampaikan, dan apa keteladanan yang bisa kita contoh yang akan bisa kita amalkan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak dengan saksama kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Dipersilakan Ustaz. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah pengajian Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah pada hari ini Senin 15 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni Amin. 2026. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Di antaranya nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita sehingga kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Assalamualaikum. sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil Amin. qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mazwar bahwa seharusnya jadwal saya di Selasa pekan kedua dan pekan keempat. Namun pekan pertama ini yang harus mengisi adalah Ustadz Saiful Akib. Insya Allah kami bertukar jadwal dengan beliau sehingga karena waktu yang terlalu berdekatan kemarin, mungkin pagi ini kita sementara menggunakan tema umum, gitu ya. Yang insya Allah kita pagi ini berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, sebagai suri tauladan yang bisa kita contoh, bisa kita teladani, gitu ya. Baik, saya ingin menyampaikan dua buah ayat, Bapak Ibu. Pertama, surat Mumtahanah, surat 60 ayat 6. Dan satu lagi saya langsung sandingkan dengan Quran surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 21. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan ya di layar gadgetnya masing-masing. Nah, ini dua ayat yang identik Bapak Ibu. Yang ini Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Yang ini surat Mumtahanah surat 60 ayat 6. Ya. Di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi sampai kalimat wal yawmal akhir itu. Nanti identiknya sampai di situ tuh. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah terdapat bagi kalian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa uswah hasanah, teladan Suatan. yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, buat orang-orang yang mengharapkan ya pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Nah, di surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 6 ayatnya mirip. Laqad kana lakum, cuma di sini fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sama tuh ya. Kalau di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21 itu kita diminta meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat ke-6 situ Allah meminta kita dan menegaskan bahwa terdapat juga teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarga serta umatnya. Nah, ini artinya apa? Artinya Allah menegaskan bahwa kita tidak hanya diminta untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga diminta untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, karena memang Nabi Ibrahim ini tokoh sentral Islam ya. Bahkan Dzulhijjah ini ibadah-ibadah yang ada di dalamnya ya, seperti haji itu sendiri, kurban kemarin yang kita lakukan gitu ya. Kemudian ya banyak lagi, dan dalam ibadah haji itu sendiri ada banyak rangkaian yang macam-macam gitu. Nah, itu
menegaskan sekali lagi bahwa Nabi Ibrahim ini tokoh yang tidak bisa dipisahkan, bagian terintegrasi di dalam Islam. Bahkan salah satu redaksi sholawat terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah gitu ya, yang kita baca di tasyahud akhir ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Allah Ismail ya alaihimussalatu wassalam. Nah, jadi penting rasanya untuk kita mempelajari ya sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan mencoba untuk meneladani. Baik, ini hal yang pertama. Selanjutnya, Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu mendapat julukan Khalilullah. Maka saya beri judul ini kan teladan Sang Khalilur Rahman. Khalil. Ini dari kata-kata Khalila. Di surat An-Nisa, surat 4 ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi Khalil itu kesayangan Allah gitu ya. Jadi julukan Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu Khalilullah. Khalil. Ya, Khalilullah, kesayangannya Allah. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa dulu coba. Nabi Musa julukannya apa Nabi Musa? Ya di surat An-Nisa juga kalau nggak salah di 100 berapa ya? Pasukan 100 sama apa. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Ya 164. Nah ini. Kalau Nabi Musa itu julukannya Kalimullah. Kalimullah. Kan Kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Ya, Kalimullah. Kalau tadi Nabi Ibrahim Khalilullah, kesayangannya Allah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Kalau Nabi Isa Anisa juga 171. Apa? Ruhullah. Kalau Nabi Isa itu Ruhullah. Kenapa? Ya karena alqaha ila Maryam wa ruhum min. Gitu ya. Allah menciptakan itu Nabi Isa tanpa ayah. Nabi Isa adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Ya, dan ditiupkan ruh darinya. Maka Nabi Isa julukannya Ruhullah. Ruhul. Bukan berarti ruhnya Allah. Maksudnya Nabi Isa mendapatkan kemuliaan langsung ditiupkan ruh oleh Allah tanpa melalui proses biologis manusia pada umumnya gitu ya. Karena Maryam tidak disentuh oleh laki-laki sama sekali. Nah itu jadi Nabi Ibrahim Khalilullah, kesayangannya Allah. Nabi Musa itu Kalimullah. Oh, Kalimullah. Kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Kalau Nabi Isa Ruhullah, ya, karena beliau lahir ya dengan mukjizat Allah, ditiupkan roh langsung. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, Habibullah. kesayangannya Allah, ya, Masya Allah. kecintaannya Allah, kekasihnya Allah dan seterusnya. Di ayat Nah, berapa baik. tuh, Ustaz? Apa tuh? Kalau Nabi Ya. nggak ada ayatnya karena Nabi Muhammad nggak ada ya? nggak ada ayatnya. Jadi memang beliau itu ya banyak ayat tersebar tentang Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Baik,
Nah itu ya, jadi kita akan berdialog atau berbicara pada pagi hari ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ada dalam sebuah kitab namanya Nasaihul Ibad. Nabi Ibrahim pernah ditanya, ya, tentang apa alasan Allah, ya, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Kenapa sih gitu ya kalau ditanya. Kenapa sih Allah menjadikan engkau sebagai khalilnya? Gitu. Tanya, di ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Kenapa sih engkau diangkat menjadi khalilnya Allah, kesayangannya Allah? Kenapa engkau menjadi khalil Allah, kesayangan Allah gitu. Beliau jawab bisalasati asya. Karena 3 alasan. Nah, ini yang bisa kita teladani nih Bapak Ibu ya. Kenapa engkau diangkat menjadi khalilnya, menjadi kesayangannya? Karena 3 alasan. Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Ya. Aku selalu mendahulukan perintah Allah di atas perintah yang lain. Aku selalu memprioritaskan Allah ketimbang yang lain. Ya, aku selalu mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan yang lain. Nanti kita bedah satu persatu ya. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah khawatir, tidak pernah gelisah, tidak pernah risau terhadap hal-hal yang sudah menjadi jaminannya Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Saya tidak pernah makan malam, tidak pernah makan siang, kecuali saya bersama tamu. Artinya selalu saya ajak orang untuk makan bersama saya. Maknanya sering memberi makanan, sedekah makanan kepada orang lain. Nah ini 3 hal yang menurut Nabi Ibrahim sendiri alasan kenapa beliau diangkat menjadi khalilnya Allah, kesayangannya Allah. Pertama, beliau mengatakan saya menjadi kekasih Allah karena saya selalu mendahulukan, memprioritaskan Allah, ya, mendahulukan perintahnya di atas perintah yang lain. Itu. Ya. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Sekarang kita analisa nih poin pertama ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu seorang pejuang garis 2. Kita kira begitu. Istrinya beliau kan 2 ya. Sarah. Ya, Sarah. Kemudian yang kedua adalah Hajar. Gitu ya. Dari Sarah lama nih tidak punya anak. Yang punya anak dari Hajar duluan. Ya. Ismail alaihi salatu wassalam. Nah dari Ismail, ya, keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Sekalinya jadi nabi pamungkas.
Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dari Sarah, walaupun lama, akhirnya dikasih juga sama Allah. Ya, Sarah itu begitu dapat kabar bahwa beliau akan mendapatkan keturunan, ya, itu beliau tidak percaya, Bapak Ibu. Sampai saking kagetnya Sarah itu, sampai digambarkan dalam surat Az-Zariyat, Dan memang sengaja dibikin surat 51. keterbelakangan itu bagaimana? Gak ada sekolah yang nggak dibangun dan seterusnya sering karena Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 29. Ya. Nah, di sini digambarkan betapa kagetnya Bunda Sarah dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 29, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian istrinya datang memekik, tercengang gitu ya, teriak tidak percaya, lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Gitu, gitu ya. Perempuan kan kalau kaget gitu ya, emang udah bawaan pabrik ternyata. Jadi nepuk-nepuk wajahnya sendiri itu seolah tidak percaya gitu ya. Nah itu dia. Akhirnya punyalah putra bernama Ishak. Kemudian dari Ishak nanti lahir Yakub. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Yusuf ganteng gitu ya. Karena atas-atasnya 3 generasi Nabi semua nih. Bahkan Sarah itu adalah wanita tercantik di masanya ya sesuai kesepakatan para mu'arrikhun, para sejarawan gitu ya. Hanya ibu-ibu katanya kalau lagi hamil dianjurkan banyak-banyak baca surat Yusuf katanya. Supaya apa? Supaya anaknya ganteng katanya. Kayak Nabi Yusuf. Itu salah ya Bu, Pak, keliru, mustahil lah. Karena kan bapaknya begitu ya, tergantung cetakan. Artinya niatnya apa? Supaya imannya sekuat imannya Nabi Yusuf. Insya Allah bisa diusahakan. Imannya Nabi Yusuf itu ya digoda di satu kamar berdua dengan wanita cantik tanpa busana. Ya, beliau tidak terkena. Yang kedua, akhlaknya. Yang diminta akhlaknya. Ya. Akhlaknya supaya sesuai dengan atau sama dengan akhlaknya Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf akhlaknya? Beliau ini dibuang sama 11 saudaranya, saudara tirinya. Ya kan? Dibuang, kemudian dibawa ke Mesir oleh kafilah dagang dari Mesir. Di Mesir, hidupnya penuh perjuangan, ya menjadi budak, ya difitnah, sampai akhirnya happy ending jadi pejabat, dimuliakan. Orang-orang 11 saudara tirinya nih ikut gitu Bapak Ibu, pengen ikut ke Mesir akhirnya kan. Atau malu ya, dulu mereka yang ngebuang. Begitu Nabi Yusuf sudah hidup enak, mereka mau numpang hidup di Mesir. Dan subhanallah, Nabi Yusuf tidak menyimpan dendam. Ya, tidak menyimpan dendam, tidak marah. Beliau bahkan menerima 11 saudara tirinya gitu ya. Untuk akhirnya hidup di Mesir. Nah, saat itulah orang-orang, makanya kan ini sedikit sejarah Bapak Ibu. Nabi Yakub inilah yang pertama kali mendapatkan gelar Israel. Ya.
Israel ini kan artinya hamba Tuhan ya. Isra itu abdun, hamba. Il itu dari ilah, kalau bahasa Arabnya ilahun, Tuhan gitu ya. Jadi Israel itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Nah, keturunan daripada Nabi Yakub selanjutnya disebut Bani ya Israel gitu. Ya, Bani Israel. Nah, ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi pejabat di Mesir, ya kan? Bani Israel ini pindah dari Palestina ke Mesir karena mereka mau hidup enak, karena dimuliakan di sana. Mereka ini para keturunan Nabi, jadi dimuliakan, dihormati. Sampai pada era Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa itu nggak seneng sama Bani Israel. Mereka anggap, wah ini nggak bisa nih, mereka ini pendatang, mereka ini imigran. Usir, ya, suruh mereka pulang lagi ke tempat mereka asalnya, itu ke Palestina gitu ya. Nah, sama Nabi Musa sudah mau ditemenin, bahkan mau diperjuangin. Karena Palestina saat itu sudah dikuasai bangsa-bangsa Yahudi, bangsa-bangsa Persia, Romawi gitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, diajak nih sama Musa, Nabi Musa. Ayo nih lihat nih ya, surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 21. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Ayo kita balik ke Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Fatangqalibu khasirin. Nanti kamu menjadi orang yang merugi. Tuh. Kita udah diusir nih sama Fir'aun. Fir'aun nggak mau ada Bani Israel yang tinggal di Mesir. Mereka nyuruh kita balik. Gitu Bapak Ibu. Nah inilah sejarah pertama kali Palestina akan direbut kembali oleh Bani Israel. Karena sementara ini masih dikuasai oleh bangsa Persia, Romawi. Bergantian aja tuh. Ntar Persia, nanti Romawi gitu. Karena Bani Israelnya udah keenakan tinggal di Mesir kan. Dari zaman Nabi Yusuf. Nah ternyata Fir'aunnya Nabi Musa punya kebijakan politik. Gak nerima nih Bani Israel harus pulang lagi ke Palestina. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Kata mereka gini, aduh wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari situ. Fa iyakhruju minha, jika mereka keluar dari sana, fa inna dakhilun, baru deh kita mau masuk. Gitu ya. Ini udah mau ditemenin sama Nabi Musa nih. Bahkan mau diperjuangin, ngerebut kembali nih Palestina untuk Bani Israel. Gitu ya. Bahkan di ayat 24-nya, masih di surat yang sama, surat Al-Maidah, surat 5. Qalu, mereka berkata, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha. Hai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Enggak, nggak mau ya Musa, kita nggak mau masuk. Fadhhab anta wa rabbuka. Kamu aja Ki yang pergi sama Tuhan kamu perang sana. Faqatila. Songong nih ya. Udah mau dianterin, udah mau diperjuangin sama Nabi Musa untuk kembali merebut Palestina ya dari tangan kaum Persia dan Romawi, malah nyuruh Nabi Musa sendiri yang berperang bersama Tuhannya, bersama Allah. Inna hahuna qa'idun. Biarlah kami duduk aja di sini, kita tunggu di sini. Akhirnya
Allah murka dan Allah marah. Allah berikan hukuman kepada Bani Israel itu. Di ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah berfirman, kalau begitu, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi. Mereka mengembara di bumi kebingungan selama 40 tahun itu. Jadi bayangin Bapak Ibu, 40 tahun Bani Israel itu masuk Palestina nggak berani, pulang ke Mesir nggak bisa. Muter aja di tengah jalan, 40 tahun. Tuh. Sampai Nabi Musanya wafat. Belum berhasil juga masuk ke Palestina. Ya, karena Bani Israel banyak yang pengecut ini. Padahal sudah mau diantar sama Nabi Musa. Tapi mereka nggak mau. Ya, pengecut. Nah, akhirnya sampai Nabi Musa wafat kan belum bisa juga tuh masuk. Belum kerebut juga Palestina. Akhirnya satu orang nabi yang juga asistennya Nabi Musa. Asistennya Nabi Musa nih Bapak Ibu. Beliau nabi juga. Ya, beliau nabi juga. Nah, siapa nama nabi itu? Ini asistennya Nabi Musa nih. Asistennya Nabi Musa, ada yang tahu? Siapa? Di dalam Nabi siapa? Harun. Nabi Bukan, Harun. bukan, Bukan. bukan. Di dalam surat Al-Kahfi disinggung tuh. Ketika Nabi Musa berkata kepada asistennya, wa idh qala Musa li fatahu. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada asistennya, kepada pembantunya. Nah, pembantunya inilah nanti yang akhirnya meneruskan misi pembebasan Palestina pertama kalinya dalam sejarah. Bukan Nabi Musa, karena Nabi Musanya sudah keburu wafat. 40 tahun Allah hukum Bani Israel tadi mengembara di bumi. Masuk Palestina nggak berani. Pulang ke Mesir nggak bisa, sama Fir'aun dilarang. Sampai Nabi Musa wafat. Belum sempat membebaskan Palestina. Nah, akhirnya yang kemudian melanjutkan misi itu adalah asisten pribadinya. Atau muridnya. Nabi siapa? Khidir, Harun. Bukan. Harun. Nabi Yusha Yusha, bin Nun. Nah, Nabi Yusha bin Nun. Nah, ini namanya. Di ejaan mereka, Yusha ini jadi Joshua, Bapak Ibu. Jadi Joshua itu adalah ejaan untuk Nabi Yusha. Pakai ain ya, Yusha bin Nun. Nah, beliau inilah yang kemudian melanjutkan misi pembebasan Palestina pertama kali untuk Bani Israel. Ya. Apa mukjizatnya Nabi Yusha? Baru pertama kali dengar ya Bapak Ibu nih namanya Nabi Yusha. betul. Ya, nah ini Nabi Yusha inilah yang disebut Fatahu, pembantunya Nabi Musa ya di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 60. Apa mukjizatnya Nabi Yusha bin Nun? Di dalam hadis Bapak Ibu. Ada di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kajian kita ini belum direkam ya Pak Mas? Apa Sudah. sudah? Oh, sudah. Oh, baik. Nah, di dalam hadis Bukhari tentang mukjizatnya Nabi Yusha bin Nun. Yang kata Nabi Muhammad SAW, mukjizat ini tidak dimiliki Nabi yang lain. Gitu. Ini hanya untuk khusus Nabi Yusha bin Nun karena keperluannya untuk merebut kembali Palestina. Di hadis Bukhari nomor 3124. Ya. Nah,
Di hadis Bukhari nomor 3124 ini, Nabi Yusha diceritakan, digambarkan sampai ke Palestina itu, hampir sampai ke Palestina itu kira-kira setibanya di sana itu di waktu sholat asar. Ya, artinya sudah sore nih. Kalkulasinya Nabi Yusha, kalau masuk kita merangsek asar ini, nanti perang ini akan berlanjut sampai malam. Kalau perang berlanjut sampai malam, kita kemungkinan besar kalah. Nah, maka Nabi Yusha berbicara kepada matahari. Faqala lisyamsi, matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau dapat perintah dari Allah, saya juga dapat perintah dari Allah. Allahumma hbisha alaina. Oh ya. Ya Allah, tolong tahanlah laju matahari ini. Jangan sampai dulu dia tenggelam. Kemudian fahubisat. Matahari itu tiba-tiba berhenti dari peredarannya. Hatta fatahallahu alaihim. Sampai Allah berikan kemenangan kepada Nabi Yusha dan Bani Israel. Jadi apa mukjizatnya Nabi Yusha? Bisa membuat matahari berhenti beredar. Jadi waktu itu berhenti Bapak Ibu. Nggak berjalan. Jadi misalkan jam 4 sore, udah jam 4 sore. Sampai berapa lama? Ya selama Nabi Yusha perang. Untuk membuka dan membebaskan Ardul Muqaddasah Palestina. Tuh. Kenapa Ustadz kok ketika di zamannya Nabi Yusha, Bani Israelnya berani tuh? Ya kan tadi udah 40 tahun mengembara di bumi tuh Bu, Pak. Mungkin udah ganti generasi, yang pengecut-pengecut udah pada meninggal kali. Gitu ya. Jadi lahirlah para anak-anak muda ini mungkin menjadi penerus. Akhirnya berani. Dan akhirnya Palestina terbebaskan dan kembali direbut oleh Bani Israel. Itu pertama kalinya tuh Bapak Ibu. Ya. Gitu. Jadi ini masih keturunan Nabi Ibrahim juga nih kita menjelaskan itu ya. Nah, jadi kalau kata-kata Bapak Ibu sekarang dengar kata-kata Israel ada agak-agak alergi, itu gara-gara mereka aja pakai nama Israel untuk negara yang mereka ingin dirikan itu. Mereka buat nama itu ya cuma buat kamuflase untuk membuat stigma seolah-olah mereka itu Bani Israel, padahal bukan. Wong negara yang sekarang menjajah Palestina itu Zionis kok. Bahkan gini, kemarin kita kurban Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tahu dalam sejarah, yang diperintah untuk dikorbankan siapa? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Nabi Ismail. Ismail kan? Nah mereka itu membuat membuat point of view berbeda, membuat sudut pandang berbeda. Kata mereka, yang diperintah oleh Allah untuk disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Bahkan saking niatnya mereka sampai bikin film, Bapak Ibu, nama judul filmnya His Only Son. Nih, ini filmnya. His Only Son. Ini film propaganda dari mereka. His Only Son apa artinya? Dialah anak satu-satunya. Only. Ya, His Only Son. Dialah anak satu-satunya. Jadi film ini mereka buat untuk ya mengkampanyekan atau untuk membuat paradigma dunia berubah. Bahwa anak Abraham itu satu-satunya cuma Ishak. Mereka tidak mengakui Nabi Ismail sebagai putra Abraham. Jadi mereka menganggap yang berhak atas Ardul Muqaddasah, yang berhak atas Palestina itu adalah mereka. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi intinya ingin menegasikan
keberadaan Nabi Ismail, pada akhirnya nanti menegasikan Nabi Muhammad SAW gitu. Makanya kalau Bapak Ibu baca tafsir yang ringan aja, Jalalain. Kalau kita baca tafsir, ini al-maghdub alaihim sama ad-dallin yang dimaksud siapa? Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa sih jalan yang lurus? Alladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus adalah jalannya orang yang kau beri nikmat. Surat An-Nisa ya kalau tidak salah ayat 69. Minan nabiyyin, jalannya para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Jalan mereka yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Nah, kalau dalam tafsir Jalalain yang dimaksud Yahudi, Bapak Ibu. Yahudi. Kalau jalan yang sesat, siapa yang sesat? Nasrani. Nasrani. Karena mereka punya konsep 3 in 1 itu ya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Trinitas itu. Nah, jadi kenapa Yahudi dibilang dimurkai? Karena salah satunya itu Yahudi-Yahudi yang lahir atau yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Artinya kebanyakan Bani Israel gak mau beriman sama Nabi. Alasan salah satunya apa? Gengsi, Bapak Ibu. Karena mereka menganggap bahwa Bani Israel itu bangsa yang bermartabat, yang tinggi. Masa ujuk-ujuk harus tunduk sama Nabi yang muncul dari bangsa Arab, yang notabene saat itu Arab hanya Arab jahiliyah julukannya gitu kan ya. Arab jahiliyah gitu kan. Gak mau mereka. Tuh, makanya itu ujiannya mereka yaitu. Karena mereka menganggap bangsa yang terhormat ya bangsa mereka Bani Israel ini. Gitu Bapak Ibu. Jelas ya? Itu sedikit tuh kisah tentang pertama kali Palestina direbut kembali setelah dikuasai oleh bangsa Persia atau bangsa Romawi. Nah kita balik lagi ke poin pertama. Kenapa tadi Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah? Dipilih menjadi kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan, memprioritaskan perintah Allah di atas perintah yang lain. Itu terbukti. Kan gini Bapak Ibu. Nabi Ismail lahir, itu Nabi Ibrahim di usia berapa? Pendapat yang paling kuat itu 86 tahun. Jadi Nabi Ibrahim berusia 86, barulah Nabi Ismail lahir Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan seberapa lama Nabi Ibrahim menunggu kehadiran seorang putra, seorang anak. Gitu ya. Nah tadi juga alasannya kenapa Nabi Ismail tidak dianggap sebagai putranya Nabi Ibrahim oleh orang-orang Bani Israel yang jahat itu tadi. Karena Hajar ini adalah seorang apa? Budak. Budak dari mana nih Bunda Hajar? Kan gini Bapak Ibu. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah itu pengen masuk ke Mesir. Ya. Pengen masuk, Ibrahim dan Sarah pengen masuk ke Mesir. Oke. Mesir itu kan rajanya bergelar Fir'aun ya. Fir'aun itu kan gelar Raja Mesir. Bukan nama orang. Nah, Fir'aunnya di zaman Nabi Ibrahim ketika Sarah dan Nabi Ibrahim ini masuk, itu zalim. Gak bisa ngelihat cewek cantik sedikit. Kalau ada cewek cantik, bawaannya pengen dijadiin selir. Kalau nih cewek punya suami, suaminya bakal dibunuh. Itu kira-kira. Ya, bakal dibunuh. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya terpaksa bohong. Ya, terpaksa bohong. Makanya Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, seumur hidup itu Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali Bapak Ibu. Seumur hidup
Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali seumur hidup. Kalau kita 3 kali dalam, nah itu ya. Nih, bohongnya Nabi Ibrahim yang pertama apa? Bohongnya Nabi Ibrahim yang pertama, ya, itu di dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 89. Itu ketika nanti warga Babilonia yang sekarang adalah wilayah Irak itu punya apa ya? Punya semacam acara tahunan, festival lah gitu ya. Yang dimana ketika acara itu berlangsung seluruh warga Babilonia pergi keluar berangkat. Nah, Nabi Ibrahim diajak untuk ikut. Nah, di dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 89 faqala inni saqim. Nabi Ibrahim bilang, enggak saya lagi sakit. Tuh, itu surat As-Saffat ayat 89. Surat 37 ayat 89. Padahal bohong, padahal nggak sakit. Karena memang Nabi Ibrahim punya rencana nih. Buat ngapain? Hancurin Rencananya. patung-patung. Hancurin patung-patung berhalanya orang Babilonia. Itu ya. Nah, terus bohong yang kedua. Ketika sudah patung-patung berhala itu dihancurkan. Ketika diinterogasi, Nabi Ibrahim jawabnya apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. No, yang hancurin no berhala yang paling besar. Bukan saya. No, yang paling besar no. Bahkan dalam riwayatnya berhala yang paling besar itu dikalungkan kampak yang bekas beliau pakai untuk menghancurkan berhala-berhala kecil itu. Itu bohong yang kedua. Bohong yang ketiga, nah itu tadi di hadis, di Quran nggak ada. Saat Nabi Ibrahim dan Sarah masuk ke Mesir, ya, Nabi Ibrahim menjawab ketika tanya, apakah ini istrimu? Innaha ukhti. Kata Nabi Ibrahim begitu. Ini adalah saudara perempuan saya, adik perempuan saya, gitulah kira-kira. Bohong yang ketiga itu untuk kebaikan lah. Ya. Jadi bohong dalam Islam sebenarnya boleh nggak? Basicnya nggak boleh, haram, ya dosa. Cuma ada 3 hal nih dalam hadis Sahih Muslim, Bapak Ibu. Ya, dalam hadis Sahih Muslim nomor 2605. Ada bohong yang tidak dianggap bohong. Ya. Jadi kebohongan yang ditoleransi dalam Islam ada dalam 3 hal. Satu, al-harbu, dalam peperangan. Ya, kalau perang sama musuh jangan jujur-jujur amat. Kita kan lagi perang mau melawan musuh. Yang kedua, al-islah bainan nas. Mendamaikan 2 orang yang bertikai. Mendamaikan 2 orang yang berantem. Tuh ya. Kita pakai bohong misalnya, kamu diajak traktir makan tuh sama si A. Terus kita kata si C gitu ngomong ke si B. Ntar ngomong ke si A lagi, kamu ditraktir makan sama si B padahal enggak. Gitu ya. Karena kita tahu dia berdua lagi berantem, lagi bertikai, maka kita bantulah untuk supaya mereka damai. Ya walaupun bohong, itu enggak termasuk dosa. Yang ketiga, hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Ya, omongan suami ke istri atau sebaliknya omongan istri ke suami. Nah, itu bisa menjadi bohong yang ditoleransi gitu ya, untuk menyelamatkan biduk rumah tangga daripada ribut berantem gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan istrinya masak nih keasinan, nah, bapak jangan jujur banget, Pak. Tanya, mak, Pak gimana masakan mama? Luar biasa pokoknya, Masya Allah, mah gak ada duanya lah. Gitu. Cobain aja sendiri gitu ya.
Jadi istrinya minta dipanggil Humaira, walaupun mungkin Ustadz, tapi istri kulit saya nih sawo mateng gitu ya. Nah, kalau Humaira kan artinya yang putih kemerah-merahan. Berarti bohong. Ya nggak apa-apa lah Pak, udahlah ya. Supaya buat menyenangkan hati istri. Masa dipanggilnya ya Habbatas Sauda gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Dah. Nah kan singkat cerita Sarah dibawa nih oleh Raja Mesir saat itu, oleh Fir'aun. Mau perlakukan tidak senonoh. Tapi Sarah dilindungin sama Allah. Setiap kali si Fir'aun ini pengen berbuat jahat, pengen berbuat tidak senonoh, Sarah doa. Tiba-tiba si Fir'aunnya kayak stroke gitu, nggak bisa gerak. Sampai 3 kali tuh. Akhirnya Sarah dipulangin ke Ibrahim. Prajurit nih bawa pulang perempuan nih. Yang kalian bawa bukan manusia nih, tukang sihir nih. Nah ketika Sarah dipulangin ke Nabi Ibrahim, diberilah hadiah. Nah hadiahnya itu seorang budak perempuan. Itulah Hajar, Bapak Ibu. Nah Siti Hajar itu adalah hadiah dari Fir'aun atau Raja Mesir di zaman Nabi Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar juga itu adalah inisiatif dari Sarah. Itu loh. Nah ketika Hajar sudah nikah dengan Nabi Ibrahim, Hajar hamil. Perhatian Nabi Ibrahim terpusat ke Bunda Hajar. Sarahnya cemburu. Tuh Bapak Ibu. Sampai akhirnya Nabi Ismail lahir, cemburunya semakin menjadi. Sampai Sarah itu bersumpah akan memotong 3 dagingnya dari tubuhnya Hajar. Sampai begitu Bapak Ibu. Kata Nabi Ibrahim, udahlah. Ya supaya kamu tidak melanggar sumpahmu, kerjakan sumpahmu. Akhirnya Bunda Hajar 3 dagingnya dipotong sama Bunda Sarah. Nah, tapi yang dipotong apa sama Nabi Ibrahim diarahkan. Yang dipotong apa Bapak Ibu? Nih 2 telinga kanan kiri. Dan 1 lagi khitan, kemaluannya. Makanya dalam sejarah perempuan pertama yang pakai aksesoris anting, giwang, itu adalah Bunda Hajar. Nah, tapi akhirnya turun perintah dari Allah. Nah, di sini mulai kesabaran Nabi Ibrahim. 1 kesabaran pertama, ya, beliau menunggu anak 86 tahun. Nah, kenapa beliau diangkat menjadi khalilnya Allah tadi? Karena beliau bilang beliau selalu mendahulukan, memprioritaskan perintah Allah di atas yang lain. Jadi begitu Nabi Ismail lahir, turun perintah. Nabi Ibrahim disuruh untuk bukan membuang bahasanya. Kalau membuang kan kasar ya. Menempatkanlah. Karena ayatnya nanti begitu. Nih ayatnya. Dalam surat Ibrahim surat 14. Ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat Baitullah yang dihormati. Di Mekah maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail yang masih bayi dan Bunda Hajar yang baru melahirkan itu ke kota Mekah. Nah, cerita panjang dan lengkapnya ada di hadis Bukhari nomor 3364. Oh ya, Bapak Ibu. Hadis Bukhari nomor 3364. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa Bunda Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi ke kota Mekah. Dan meletakkan di sisi keduanya
satu keranjang kurma, wasiqo'an fihi ma'un, dan satu dirijen air. Karena Mekah belum ada air, Bapak Ibu. Thumma qaffa Ibrahimu muntolikan. Kemudian Nabi Ibrahim berbalik membelakangi Bunda Hajar dan segera pergi. Kemudian diikuti oleh Ibunda Ismail, yaitu Bunda Hajar. Diikuti dari belakang. Minta penjelasan lah. Ini seorang istri baru melahirkan anak, anaknya masih bayi. Ini ditinggalin di tempat antah berantah yang bahkan air aja nggak ada, Bapak Ibu. Sebayangin nggak? Air aja nggak ada. Makanya nak faqalat Bunda Hajar tanya, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laysa fihi insun wala syai'. Ibrahim, kamu mau kemana? Apakah kamu akan meninggalkan saya dan putra kamu ini, di tempat antah berantah ini yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa? Mungkin kalau bahasa kita tempat jin Buang anak. buang anak gitu ya. Faqalat lahu dzalika miraron. Ditanya berulang kali oleh Bunda Hajar kepada Nabi Ibrahim. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Tapi sama sekali Nabi Ibrahim kagak noleh. Jangankan jawab, noleh aja enggak. Nah ini pelajaran bu ya, para istri, para ibu. Harus tahu nih, kita kelemahan laki-laki kita. Para suami itu kelemahannya laki-laki itu kalau lagi dalam tekanan, lagi under pressure, itu biasanya speechless Bapak Ibu. Lagi stres gitu ya, biasanya nggak banyak ngomong. Hanya laki-laki itu suami ibu misalkan sering, atau anak laki-laki bengong di teras sore-sore itu ya. Itu lagi stress release biasanya. Lagi melepas stres. Karena laki-laki kalau lagi di bawah tekanan itu nggak bisa ngomong, speechless. Karena laki-laki tidak bercerita gitu katanya. Tiba-tiba mati aja gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah Nabi Ibrahim juga sama nih. Gak bisa jawab, gak bisa kasih penjelasan sepatah kata pun. Nah tapi Bunda Hajar cerdas Bapak Ibu. Ya, diganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang jawabannya yes or no. Jadi yes or no question. Ditanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Qala na'am. Betul. Ya. Udah gitu nggak ada penjelasan apa-apa tuh Bu. Cuman ya doang gitu ya. Jadi kalau ibu chat WA suami panjang lebar, suami cuma jawab oke gitu atau ya. Oke, Nggak usah betul. marah, nggak usah marah Bu. Emang laki-laki begitu. Jadi suami ibu ya mirip-mirip Nabi Ibrahim lah berarti. Betul. Udah gitu kadang-kadang jawab ya-nya bukan Y dan A, tapi huruf satu Y gitu aja. Karena memang karakteristik laki-laki begitu ya. Ini yang biasanya paling fasih menjelaskan ini Dr. Aisyah Dahlan tuh ya. Otak laki-laki dan otak perempuan itu sangat jauh berbeda. Jadi nggak pernah bisa disamakan gitu ya. Kadang-kadang perempuan tuh ya maunya yang jelas, yang detail, yang panjang. Bahkan saya punya jamaah udah kakek nenek, cucunya udah 5 apa 6 gitu ya. Kata Ustadz, istri saya masih suka nanya, Pak kamu sayang gak sih sama aku? Udah jadi nenek-nenek, ini udah jadi kakek-kakek gitu. Mesti nanya begitu ya. Nah akhirnya apa? Ketika Bunda Hajar mendapatkan jawaban bahwa ini adalah perintah dari Allah, sudah Bunda Hajar tidak lagi mengejar Ibrahim. Beliau terima dengan pasrah, beliau terima dengan sabar. Lihat, bayangkan Bapak Ibu. Ini makanya tadi surat Mumtahanah kita diminta untuk meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena pelajarannya luar biasa. Bayangin istri, perempuan, bawa bayi, ditinggalin di tempat yang bahkan air aja nggak ada. Kalau pakai kacamata orang sekarang kan jatuhnya ini pembunuhan berencana Bapak Ibu. Ya, luar biasa ini Bunda Hajar. Apa jawaban beliau? Ketika tahu dan sudah mendapatkan jawaban ini adalah perintah Allah, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu,
Dia Allah tidak akan menelantarkan kami. Oh, luar biasa. Ini jawaban keluar dari seorang mulut wanita mulia, tegar, tabah, hebat. Ya. Udah, Nabi Ibrahimnya pergi, mereka pisah. Dari sudut Nabi Ibrahim juga kita nggak bisa menyalahkan. Ini perintah Allah, berat juga. Nunggu anak 86 tahun. Pas anaknya lahir disuruh pisah gitu kan. Nah akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Singkat cerita kan akhirnya Bunda Hajar berjuang tuh hidup di Mekah. Begitu bekal air dari Nabi Ibrahim habis, Bunda Hajar lari kemana? Bukit Sofa. Ya kan? Fawajaditis Sofa aqraba jabalin fil ardi. Dia melihat, Bunda Hajar melihat Sofa nih bukit terdekat dari posisi beliau. Berangkat ke Bukit Sofa. Nyari air, gak ketemu. Ya, kemudian larilah. Ya, melihat di depannya ada bukit apa? Marwah. Ya kan? Kemudian gak ada lagi. Balik lagi ke Sofa. Sampai bolak-balik 7 kali. Dan itulah kata Ibnu Abbas, sa'yun nas bainahuma. Yang kemudian menjadi salah satu dari rukun haji atau rukun umroh. Yaitu orang yang melaksanakan umroh atau haji harus melakukan ibadah sa'i. Tuh Pak, lihat. Perjuangan seorang perempuan, perjuangan seorang ibu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai hari kiamat itu tidak akan sirna simbol perjuangan itu. Hebatnya perempuan. Bahkan kemarin yang kecelakaan kereta di mana itu, di Bekasi Timur ya. Itu 15 wanita gugur, bahkan salah satunya ada yang baru selesai cuti melahirkan. Setelah 3 bulan cuti, itu hari pertama kerja, dia pumping ASI-nya, ya, ternyata dia menjadi salah satu korban yang gugur. Nah itu ya. Makanya ada usul besok gerbong laki-laki yang taruh belakang Pak. Jadi kalau yang mati laki-laki gak apa-apa kali gitu maksudnya. Gitu ya. Nah akhirnya udah. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak muda yang kuat, yang hebat, yang sehat. Kota Mekah sudah ramai ya karena memang sudah ada air. Setiap orang atau kafilah dagang yang singgah di situ akhirnya mereka menetap, membuat rumah, membuat dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya reuni bertemu dan Nabi Ismail menikah ya. Tapi menikah ini sebelum ketemu sama Nabi Ibrahim nih, ada cerita lagi nih. Nikah dengan seorang perempuan, Nabi Ibrahim pengen ketemu sama Nabi Ismail, putranya yang lama gak ketemu, tapi akhirnya apa? Yang buka pintu adalah istrinya karena Nabi Ismail lagi kerja. Ditanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana hidup kamu? Nahnu bisyarrin, nahnu fi dhikin wa syiddatin. Aduh Pak, hidup kami keras Pak, hidup kami berat Pak, sempit Pak. Ya, suami saya gajinya kecil, apa-apa mahal, harga naik-naik Pak semua. Konteksnya istrinya Nabi Ismail nggak tahu kalau yang ada di hadapannya adalah ayah mertuanya. Berarti kan dalam posisi itu yang Nabi yang di kepala istrinya Nabi Ismail ini kan orang asing gitu ya. Kok berani-beraninya menjelek-jelekan suami, membuka dapur rumah tangganya dan tidak bersyukur. Maka sebelum Nabi Ibrahim pulang, qulilahu yughayyir atabata babihi. Tolong nanti kalau suami kamu pulang, pesan saya cuma satu. Bilang sama suami kamu, pintu rumahnya suruh ganti. Begitu Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail bilang, Zaka abi, itu ayah saya. Amaroni an ufarikoki. Sungguh dia telah memerintahkanku untuk menceraikan kamu. Bu, Pak. Konteksnya gimana kok Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail menceraikan istrinya? Karena istrinya tidak bersyukur kepada suaminya.
Istrinya tidak tahu terima kasih. Ya, ilhaqi bi ahliki. Akhirnya dipulangkanlah perempuan ini dari sisi Nabi Ismail diceraikan. Nikah lagi dengan yang kedua. Ya, yang kedua ini solehah. Begitu Nabi Ibrahim tanya dalam skenario yang sama, jawabannya positif. Nahnu bi khairin wasa'ah. Kami ini hidup berkecukupan, kami hidup, suami saya pekerja keras, pokoknya gitulah. Positive vibes gitu ya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya pesan sama suamimu, yuthabbit atabata babihi. Tolong pintu rumahnya jangan diganti lagi. Yang ini udah soleha istrinya, gitu ya. Nah, singkat cerita ketemulah ya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Terjadilah reuni. Nggak lama dari reuni itu turun perintah sembelih. Bayangin Bapak Ibu. Bayangin. Nunggu anak 86 tahun. Baru lahir disuruh pisah. Dipaksa pisah. Begitu sekalinya reuni pas ketemu turun perintah apa? Sembelih. Semua dilakuin sama Nabi Ibrahim. Itulah kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalilnya Allah. Karena beliau selalu memprioritaskan Allah di atas yang lain. Bayangin tuh coba perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga sebagai seorang anak hebat ini. Coba bayangin kalau pakai kacamata anak sekarang. Begitu ketemu sama bapaknya yang dulu ngebuang dalam tanda kutip gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Gak pernah ngasih nafkah. Tiba-tiba ketemu mau disembelih. Kalau anak sekarang yang begitu, nih bapak gendeng nih. Ini bapak gila nih. Udah dulu saya dibuang, gak dikasih nafkah. Ketemu-temu malah mau nyembelih saya. Nah gitu kan. Makanya benar-benar teladan luar biasa ini. Kita sekarang ngelihat sapi, ngelihat domba yang lucu aja kadang nggak tega disembelih ya. Ya kan, saya kemarin punya ponakan ngelihat sapi, keluarga dipotong nangis. Padahal cuma 3 hari mereka main sama tuh sapi. Udah dikasih nama, namanya Jumbo. Gitu ya. Nangis ponakan-ponakan saya itu yang perempuan yang masih umur 5-6 tahun gitu ya. Nangis. Sedih ngelihat sapinya dipotong. Coba Nabi Ibrahim. Tuh ya. Seorang putranya yang nanti dinantikan lama. Pas ketemu disuruh pisah. Pas sudah sekalinya reuni ketemu malah disuruh potong. ID. Nah maka aktualisasinya kita apa Bapak Ibu biar kita teladani. Kita nggak diminta pisah sama anak kita. Kita nggak diminta untuk menyembelih anak-anak kita. Ayo prioritaskan Allah di atas yang lain. Sholat 5 waktu kita gimana? Ya zakat kita seperti apa? Yang wajib puasa Ramadan kita kemarin bagaimana? Bacaan Quran kita, dialog kita kepada Allah seperti apa? Zikir kita, selalu ingatkah kita kepada Allah? Seperti apa? Nah itu kita teladani Bapak Ibu. Dahulukan Allah di atas yang lain. Nah alasan kedua, kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalilnya? Beliau nggak pernah gelisah terhadap apa yang menjadi jaminan Allah. Ini sebenarnya masuk ke dalam hikmah keempat juga tuh Pak. Ini hikam lagi nih. Kita baliknya ke hikam lagi. Tapi kan ini kita kan udah ke 60-an ya. Ini hikmah keempat nih. Di awal-awal dulu. Apa? Kalimatnya arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah pikiranmu dari memikirkan sesuatu yang bukan menjadi urusanmu. Fama qama bihi ghairuka, karena sesuatu yang bukan menjadi urusanmu sudah ada yang mengurusnya untukmu. Itu. Yang dicela dalam agama itu overthinkingnya Bapak Ibu. Kalau ikhtiarnya wajib. Gak punya anak, pejuang garis 2, ikhtiar. Program hamil, olahraga, berhenti merokok, begini segala macam. Ikhtiar itu wajib. Tapi jangan kebawa pikiran. Atau kapan ya saya punya ini, kapan ya. Itu urusan Allah sudah. Nah, itunya yang Kalau contoh teladan dari Nabi Ibrahim apa? Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar Bapak Ibu oleh warga Babilonia itu.
ya Namrud dan bala tentaranya itu, rakyatnya ingin membakar Nabi Ibrahim. Dan ingat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang membumbung tinggi. Saking tingginya api, nggak ada yang berani mendekat ke api itu. Jadi Nabi Ibrahim tahu nggak, dilempar, bukan dimasukin, tapi dilempar pakai namanya alat manjanik. Ini manjanik Bapak Ibu. Manjanik ini ketapel raksasa yang dipakai untuk perang di zaman dulu. Nanti diisi batu nih. Pelurunya ini pakai batu di sininya nih, batu besar. Nanti dilempar gitu. Ya. Kalau sekarang kan pakai rudal gitu ya. Pakai rudal, pakai ini. Kalau dulu pakai ini tuh, pakai ketapel raksasa yang namanya manjanit. Ya. Untuk menyerang musuh, ada hitung-hitungannya gitu, ada sudut-sudutnya, ada ilmunya. Nah, Nabi Ibrahim tuh diikat di manjanik, dilempar ke dalam api. Karena apinya begitu tinggi dan besar, nggak ada yang berani mendekat. Apa kalimat Nabi Ibrahim? Satu kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis Bukhari nomor 4563. Qalaha Ibrahim, kalimat itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, saat beliau dilempar ke dalam api. Tuh. Jadi teladan yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kesayangan Allah? Beliau nggak pernah overthinking, nggak pernah terlalu kepikiran hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Apa yang sudah jaminan Allah? Apa sih? Usia kita udah jaminan Allah. Rezeki kita sudah jaminan Allah. Bahkan kalau zaman sekarang ada istilah penyakit, kata orang zaman sekarang apa? Anxiety ya. Ya, jadi anak-anak itu kena kecemasan berlebih. Kenapa kecemasan berlebih itu muncul? Salah satunya gara-gara ada overthinking itu tadi, terlalu berpikiran hal-hal yang masih jauh, bahkan mungkin gak terjadi gitu ya. Udah, tawakal kita tingkatkan lagi kepada Allah. Misalnya dolar nih, dolar udah makin menurun. Iya, kita tentunya sedih. Ini bangsa kita berarti sedang menurun gitu ya. Tapi sebagai seorang mukmin ya kita tidak menggantungkan nasib kita kepada dolar gitu ya. Kita kepada Allah, Allahus Samad. Betul. Ketika dolar turun, rupiah turun, dolar menguat, semua akan berdampak. Betul, ya. Dan kita sayangkan itu. Dan kita berharap berdoa mudah-mudahan para pemangku kebijakan dan kewenangan di negeri ini segera melakukan tindakan yang efektif gitu ya untuk menguatkan rupiah lagi. Tapi itu kan bukan menjadi pegangan hidup kita sebagai seorang muslim gitu ya. Yang kedua itu tuh, tingkatkan tawakal kita. Jangan pernah gelisah terhadap yang menjadi jaminan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalilnya Allah? Mata asyaitu wa mata ghaddaitu illa ma'ad dhaif. Beliau selalu memberi makan orang lain. Selalu makan bersama tamu. Makanya beliau punya julukan itu Abu Dhaif. Ya, Abu Dhaif. Bapaknya tamu. Karena ngasih makan dalam Islam itu pahalanya gede Bapak Ibu. Memberi makan dalam Islam itu pahalanya besar. Surat Al-Ma'un deh. Siapa orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ketiganya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak pernah memberi makan pada orang lain, khususnya orang miskin. Surat Al-Muddathir. Surat 74. Ayat 42 sampai 44. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Jawabannya dua. Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami termasuk bukan orang yang melaksanakan sholat. Kami nggak pernah sholat. Dan yang kedua alasan mereka masuk neraka Saqar. Qalu walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga tidak pernah memberi makan. Oh ya. Ada hadis dalam Tirmidzi apa di Abu Daud ya. Afsus salam. Ya kata Nabi, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, gitu ya. Wasilul arham,
sambunglah silaturrahim. Nih, ya. Ini hadis Tirmidzi Bapak Ibu. Nomor 2485. Lihat nih, ada 4 ibadah di hadis ini yang Nabi sebut. Apa pertama? Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, berilah makan. Wasallu wan nasuniyam, sholatlah saat orang lain terlelap tidur. Oh, di sini 3, lewat yang ini 3. Ada satu lagi, ada tambahan wasilul arham, sambung silaturrahim. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat dan sejahtera. Gitu. Ya, jadi memberi makan itu salah satu ibadah yang besar pahalanya dalam Islam. Nah, itulah alasan ketiga kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalilnya Allah, kesayangannya Allah. Selalu memberikan sedekah makanan. Nah, jadi kesimpulannya 3 alasan Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalilnya Allah. 1, karena beliau selalu memprioritaskan Allah di atas yang lain. Yang kedua, beliau tidak pernah gelisah khawatir terhadap janji dan jaminan dari Allah. Dan yang ketiga, beliau selalu memberi makan kepada orang lain sehingga beliau dijuluki Abu Dhaif, bapaknya tamu. Karena tidak pernah beliau makan kecuali beliau mengajak orang untuk makan bersamanya menjadi tamu di rumahnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak Mazwar. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Banyak banget pelajaran hari ini. Sejarah, keteladanan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau memperdalam langsung aja resen atau langsung Pak bicara. Mahwar, tanya Pak Mahwar. Silakan Pak Abdul Syukur ya. Bapak duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Ya. tadi mengenai kisah Nabi Ibrahim itu dari penjelasan Ustadz itu sepertinya yang saya tangkap itu setelah Nabi Ibrahim itu kawin dengan itu kemudian Nabi Ibrahim itu mimpi untuk nyembelih. Ya, nah selama ini yang saya pahami dari cerita-cerita itu, jadi ketika Nabi Ismail itu beranjak ke dewasa itu kemudian Ibrahim menyembelihnya itu. Jadi seolah-olah itu kan sebelum terjadi pernikahan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, kalau dari hadisnya kan Nabi Ismail pisahnya lama dengan Nabi Ibrahim, Pak Abdul Syukur. Ya, kisah ininya lama, karena Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim mengembara berdakwah atas perintah Allah. Nah, ketemunya pun itu dalam hadis Bukhari tadi, ketemunya itu dengan istrinya duluan kan. Nah, berarti Nabi Ismailnya sudah nikah. Sudah nikah. Jadi ketika tadi dalam hadis Bukhari itu ketemunya duluan dengan istrinya, belum ketemu sama Nabi Ismailnya. Jadi begitu Nabi Ibrahim pulang ke kota Mekah ingin mencari putranya, kan kota Mekah sudah hidup nih, sudah banyak kehidupan. Nah, itu belum ketemu sama sekali dengan Ismailnya. Nah, ketemunya langsung dengan istrinya. Gitu ya. Nah, tetapi memang ini saya tidak menafikan. Ada pendapat yang mengatakan perintah kurban atau perintah sembelih itu saat Nabi Ismail masih usia belia sekitar mungkin 17-an tahun ke atas, karena ayatnya memang falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya, dalam surat 37-nya, surat As-Saffat-nya ayat 102. Itu kan kalimatnya gini, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Nah, sanggup berusaha bersamanya ini di usia kapan? Nah, itu ada yang mengatakan bahwa ya sebelum menikah. Tapi kalau dilihat dari hadisnya sebelum menikah kan Nabi Ibrahim belum pernah ketemu sama Nabi Ismail. Pertemuan pertama itu justru dengan istrinya Nabi Ismail itu. Nah, di usia pertanyaannya nanti mungkin belakangan begini. Di usia berapa Nabi Ismail menikah? Gitu kan? Karena bisa saja menikah di usia muda, di usia 20 tahun. Ya kan? Di usia 18 tahun, 19 tahun mungkin bisa. Gitu kan? Nah, jadi memang masih debatable lah. Gitu ya. Jadi Nabi Ismail itu usia berapa menikah? Atau usia berapa bertemu dengan Nabi Ibrahim? Nah, ada juga yang mengatakan bahkan enggak Ustaz. Nabi Ibrahim itu perintah menyembelih putranya di usia Nabi Ismail masih 7 sampai
15 tahun. Ada yang bilang lebih kecil lagi. Gitu ya. Jadi memang ini kan namanya sejarah sampai ke Nabi Ibrahim itu agak sulit untuk dipastikan, ya divalidasi mana yang kuat gitu ya. Nah, cuma ulama berijtihad masing-masing, ya setidaknya ada 3 pendapat itu. Pendapat pertama bahkan dari usia 7 sampai 13 tahun. Pendapat kedua di usia 15-an tahun sampai 20-an tahun. Di pendapat ketiga itu tadi setelah Nabi Ismailnya menikah gitu. Jadi 3 pendapat memang Pak Abdul Syukur. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Mazwar, saya mau tanya. Pak Silakan, Mazwar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Itu pertanyaannya begini. Misalnya itu seorang istri itu dia cintanya kepada Allah itu sangat gitu. Jadi mendahulukan keinian Allah, kepentingan Allah dari yang lainnya. Kan tadi Pak Ustadz juga ngomong gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih ya, terus kita mencintai seseorang pun, kan kalau dalam Islam katanya jangan sampai cintanya itu melebihi cintanya kepada Allah. Jadi artinya kita harus cinta dulu kepada Allah, baru cintanya kepada manusia itu ya seininya saja gitu lah. Sudah sekadarnya gitu kan. Tapi kadang-kadang ada pasangan kita atau suami kita kadang-kadang belum mengerti tentang hal ini. Jadi mereka menuntut bahwa kamu tuh harus ini cintanya pada saya. Kita berubah sedikit harus, kok katanya kalau itu didahulukan, kalau ini aku katanya enggak ada. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik. Begini Bu, ini sebenarnya tidak bisa dibenturkan. Kalau memang kita cinta kepada Allah, otomatis kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, otomatis kita menjalankan semua perintahnya. Iya, Ya, menjalankan ibadah yang kita harus lakukan. Nah, iya, ibadah seorang istri, ya patuh kepada Allah itu salah satunya iya. lewat pintu patuh kepada suami. Suami, iya. Ya, jadi ibadahnya seorang istri itu mendekatkan dirinya dia kepada Allah itu ya selalu melalui suami. Bahkan ketika Asia sudah menyatakan beriman kepada Allah dan Nabi Musa, dia tetap masih berstatus istrinya Fir'aun kan gitu. Dia tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang istri. Iya, Gitu. iya. Bahkan istri tidak boleh melakukan ibadah sunnah kalau suaminya melarang. Misalnya istrinya pengen puasa Senin Kamis, suaminya melarang. Nah, itu haram. Ya, jadi artinya ibadah mendahulukan Allah di atas yang lain itu bukan berarti semuanya Allah hablum minallahnya doang, sholatnya doang sampai mengganggu. Enggak. Semua harus mengerti posisinya. Anda di posisi apa? Suami. Ya, maka ibadah Anda adalah menafkahi istri, bertanggung jawab kepada istri, itu ibadah Anda kepada Allah seperti itu. Jadi nggak bisa dibenturkan gitu ya. Misalnya nih Pak Ustadz ya, kalau bukan ada satu keluarga misalnya suaminya itu rada-rada apa ya agak pelit-pelit gitu ya sama istrinya. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau pelitnya sudah sampai taraf nafkah wajib tidak diberikan, itu pernah ada kisah di zaman Nabi. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini terkenal laki-laki yang pelit. Akhirnya Hindun istrinya Abu Sufyan izin sama Nabi, boleh nggak saya ngambil uangnya Abu Sufyan untuk kebutuhan nafkah wajib? Illa bil ma'ruf, jawab Nabi. Boleh, tapi dengan nilai yang patut. Artinya boleh tapi tidak boleh berlebihan. Ambil diam-diam untuk kewajiban nafkahnya yang dasar. Ya, sandang, pangan, papan lah misalnya untuk makanan, untuk kontrakan atau untuk rumah, untuk listrik gitu ya. Itu yang basic, sampai Nabi mengizinkan untuk Hindun ngambil diam-diam boleh. Kalau pelitnya sudah sampai separah itu. Gitu. Tapi kalau misalkan kewajiban nafkah wajib masih dikasih, ya makan, pangan, papan segala macam ya. Terus kemudian suaminya agak perhitungan,
yaitu ujian istrinya berarti. Ujian istrinya bisa nggak dia kemudian melewati itu, atau bisa nggak dia Iya, merubah iya, mindset suaminya untuk iya, itu ujian. Tapi iya, kalau sudah sampai iya. apa namanya menghilangkan yang wajib, yaitu suaminya dosa gitu. Baik, Iya. terima kasih. Kalau untuk mengaji itu, Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz, Mengaji gimana maksudnya, Bu? misalnya kita kan suka taklim, suka Mm-mm. apa, ya taklim kemana kemana gitu kan, misalnya kan. Mm-mm. Nah itu dia tidak memberikan Izin. nafkah untuk itu gitu. Enggak izin diberikan izin. Tapi Oh, enggak nggak dikasih memberikan uang nafkah. untuk Ya, ya, ongkosnya gitu ya. misalnya. Gimana itu Pak Ustadz? Ya, itu tinggal nanti pinter-pinternya istri lah ya untuk mengelola keuangan gitu. Karena memang istri ketika dia menuntut ilmu yang wajib untuk dia tuntut, Man, iya. sedangkan suami tidak bisa mengajari dia, maka suami tidak boleh melarang. Nah, karena izin sudah diberikan, ya tinggal nanti bagaimana dia pinternya untuk sampai ke tempat kajian itu, atau bagaimana dia mengelola keuangannya nanti gitu ya, untuk bisa menyisihkan ongkos ke sana gitu misalnya. Iya, iya Mudah-mudahan Pak Ustadz. Baik, doa aja terus, minta supaya Allah lembutkan hati suami. Iya, iya, iya. baik, terima kasih Bu Yanardi. Iya. Berikut Pak Faizin, silakan Pak Faizin yang udah resen. Ya, makasih Pak Mazwar, makasih Ustadz Ya, atas ilmunya, penjelasannya yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang unik ceritanya. Ya, sambil mengambil ya contoh-contoh atau teladan dari Nabi Ibrahim, tapi saya ambil yang ringan-ringan saja. Ketika Ustaz ceritakan perpindahan ataupun membawa Ismail bersama ibunya Siti Hajar yang masih baru melahirkan, dan Ismail masih sangat bayi, berarti dari negeri yang jauh, yaitu dari kan Palestina ya Ustaz, ya. Mereka terus dibawa ke Mekah. Betul. Ke Mekah kan sangat jauh itu, berhari-hari kalau kendaraan pada saat itu mencapai Mekah itu. Betul. Dengan kondisi yang sangat ibunya baru melahirkan. Kemudian panas segala macam. Terus apalah, itu kan pasti ditanya, nih kita mau kemana nih, kata si Hajar pasti nanya dari awal, kita mau kemana, ini anak masih sangat baik, gimana makannya, gimana susunya di jalan. Nah itu Ustaz belum ceritakan itu apa dialog-dialog saat itu. Yang ceritakan kan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka sudah ada di sana, ya. Nah, terus balik ke sana tanpa bicara, itu yang Siti Hajar mengejar dan bertanya, kenapa kami ditinggalkan, semacam tanpa jawaban. Nggak ada jawaban lah karena Ustaz tadi, kecuali dirubah pertanyaan. Ya. Apakah ini perintah Allah? Jawabnya yes or no, yes katanya kan. Udah. Jadi pertanyaan apa dialog sepanjang jalan lah itu, dari awal dari rumah sampai ke situ. Saya ingin gambarannya mungkin juga apa teladan yang bisa kita ambil di situ. Kedua, sudah lama saya ini berarti salah dalam memahami cerita. Ini kan bolak-balik ini, setiap tahun pasti ada cerita ini dari Ustadz juga, bahwa saya memahami bahwa ketika Ismail itu diperintahkan sembelih, memang betul-betul dalam pikiran saya Ismail itu masih anak-anak lah, suasananya anak-anak. Kemudian karena ada dialog lagi, terus setan-setan kan menggoda Ibrahim supaya itu tidak terjadi, tidak dilakukan. Macam cara setan menggoda, tidak berhasil, terus menggoda ibunya.
goda ibunya Ismail, Siti Hajar, berarti masih ada ibunya, seperti masih satu rumah dalam bayangan saya. Ibrahim masih satu rumah. Kemudian tanya lagi ke Ismail. Nah, ya jawabannya ya seperti itu. Jadi bayangan saya dan sudah sangat lama bahwa Ismail itu masih anak-anak waktu disembelih, waktu dilaksanakan, waktu Allah memerintahkan untuk sembelih. Kemudian dari cerita Ustadz sudah beristri, sudah yang kedua pula lagi kan, baru ketemu reuni. Ya. Apakah saat itu mungkin Nabi Ismail sudah jadi nabi, Ustaz? Ini perintah itu sudah jadi nabi kalau memang itu yang sudah dewasa seperti itu, sudah berkeluarga. Mohon penjelasan Ustaz. Ini bukan dibentur-benturkan, namanya juga cerita sejarah itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau dialog yang terjadi selama perjalanan, terus terang saya belum nemu riwayat hadisnya. Apakah dari awal Bunda Ismail sudah penasaran gitu, saya mau dibawa kemana nih gitu kan? Saya mau diapakan gitu. Kemudian kok nggak ada penjelasan apa-apa dari awal gitu kan? Itu nggak ada hadis yang riwayat yang belum ada saya temukan, bukan hadis yang nggak ada. Saya belum menemukan hadis percakapan atau dialog itu, karena saya nggak bisa ngada-ngada nih, nggak bisa asal bikin skenario. Ini bukan film dan harus ada sutradara. Ini sejarah yang memang tidak ada, belum menemukan sayanya. Tapi insya Allah nanti kalau ada, insya Allah saya sampaikan. Jadi yang pertama itu. Nah yang kedua memang itu tadi ya, seperti pertanyaan Pak Abdul Syukur, Pak Faizin. Ada beberapa riwayat pendapat. Nah, memang riwayat yang paling populer itu adalah riwayat yang mengatakan Nabi Ismail masih usianya masih belia. Sekitar 7 sampai 13-15 tahun. Ya, itu pendapat yang paling populer. Ada yang mengatakan sekitar 14 tahun sampai 17 tahun. Ya, ada yang mengatakan tadi setelah pernikahan. Ya, itu lagi-lagi balik lagi ke periwayatan sejarah yang memang untuk sampai ke era situ itu cukup sulit untuk ditelusuri. Tapi memang yang paling populer yang Pak Faizin selama ini yakini gitu ya. Yang Pak Faizin selama ini yakini bahwa itu terjadi di saat usia Nabi Ismail masih sekitar belasan tahun lah, ya sekitar 7 sampai 14 atau 15 tahun. Dan tidak salah juga kalau kita berpendapat pada pendapat atau keyakinan kita ke arah situ, karena memang ada juga ulama yang mengarahkan ke situ, ya. Jadi memang tidak ada 3 pendapat itu. Jadi kalau memang kita meyakini itu dari ketika masih kecil ya nggak ada masalah, it's okay. Nah, cuman pendapat yang ketiga tadi mengatakan ketika sudah, karena tidak ada riwayat ketika Nabi Ibrahim, bukan tidak ada riwayat, lagi-lagi saya belum menemukan ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan dan Ismail masih bayi. Nah itu ada pertemuan nggak antara Nabi Ibrahim dengan Ismail tuh sepanjang Nabi Ismail ditinggalkan di kota Mekah? Kalau dari hadis Bukhari tadi ketemunya bahkan pertama kali kan sama istrinya. Sama istrinya Nabi Ismail itu tadi, yang bahkan istrinya Nabi Ismail itu nggak tahu kalau ini adalah ayah mertuanya, ya kan? Pokoknya karena dalam hadis Bukhari tadi digambarkan sama istrinya Syekhun Kabir, ada orang tua tadi yang datang gitu, nggak disebut namanya. Artinya istrinya Ismail nggak kenal kalau itu adalah ayah mertua gitu. Ya, jadi itu memang ada semacam keganjalan di situ. Cuman kalau yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim berarti sempat ketemu lagi di usia Nabi Ismail umur 7 dan 13-14 tahun mungkin. Cuman mungkin di riwayat hadis lain. Nah, saya belum menemukan riwayat itu. Nanti kalau misalkan sudah ketemu bisa disampaikan insya Allah. Ya, Pak Faizin. Iyalah. Baik. Makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, udah lebih 10 menit Ustaz.
Ya, baik, Boleh terima saya kasih. satu lagi Boleh, Pak penutup Maswan. Ustadz untuk Ya, meyakinkan aja nih ya. sejarah lagi. Hmm. Itu tadi kan Ustadz cerita kalau apa Bani Israel itu dibawa karena ada Yusuf di Mesir, jadi pindah semua ke Mesir. Ya, mereka semua pindah Ya, Mesir. pindah ke Mesir. Kemudian yang ada kisah waktu Firaun zaman Musa itu kan Musa ingin membawa keluar gitu ya Ya, Bani Israel pengen mengembalikan ke dengan Palestina lagi. mengembalikan ke Palestina gitu ya. Betul. Terus kan dia lari, terus kejar, terus dibelah laut gitu ya. Itu belum, itu bukan itu. Bukan, Nah, itu yang saya bingung kok, yang belah laut itu kok bukan, itu masuknya ke bukan, Mesir gitu. bukan belah laut. Ini yang kisah ini di awal-awal ketika Firaun berkuasa. Nah, itu langsung punya kebijakan politik Bani Israel yang ada di Mesir semuanya diusir pulang, disuruh pulang. Karena Firaun di zaman Nabi Musa nggak seneng sama Bani Israel. Ibaratnya ini migran lah nih, imigran, ini Ya. pendatang, usir. Ini bukan pengejaran yang sampai nanti nanti Nabi Musa membelah laut, bukan. Ya, ini bukan ke arah yang situ. Jadi ini kan bahkan ini mereka dibuat bingung sampai 40 tahun kan mengembara. Ini masih dalam proyek awal-awal ini Pak Mas. Masih belum pengejaran ini pengejaran Nabi Musa oleh Firaun itu saat Nabi Musa sudah mulai berdakwah kan. Sudah mulai Ya. berdakwah, mengajak Nabi Musa. Nah, ini nanti ada Nabi Harun di situ. Andilnya Nabi Harun dan Nabi Musa berdakwah, nyuruh Firaun untuk beriman. Ya sampai kemudian nanti tarung dalam sihirnya. Firaun punya tukang sihir yang bisa merubah tali menjadi ular. Tongkatnya Nabi Musa berubah. Itu nanti masih panjang. Ini awal-awal sekali nih yang tadi cerita itu. Awal Firaun berkuasa, nggak seneng sama Bani Israel diusir gitu. Nah makanya mereka Bani Israel dibuat mengembara 40 tahun. Nah sedangkan Nabi Musanya sudah masuk lagi ke Mesir. Kalau mereka kan nggak bisa, nggak boleh masuk mereka. Kalau Nabi Musa kan karena memang dalam tanda kutip ya anak angkatnya Firaun sebenarnya. Karena kan diasuhnya sama 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 siapa? Istrinya Asia. Firaun. Iya, Siap. gitu. Makanya Nabi Musa bisa warawiri di Mesir. Sedangkan yang Bani Israel sudah diusir semua. Hmm. Gitu. Nah, itu masih panjang tuh sampai akhirnya nanti ada proses pengejaran dan pembelahan laut. Itu kan sampai puncaknya ketika Firaun kalah dalam sihirnya, kalah dalam bahkan sampai jengkel kan tukang sihirnya pada beriman semua sama Musa, pada pokoknya udah jengkel di situ lah akhirnya mulai ada persekusi gitu. Yang nyebrang laut itu arah ke Mesir atau arah keluar Mesir, Ustaz? Yang apa tuh? Nyebrang laut itu sampainya setelah nyebrang itu di mana? Di Mesir atau di seberang Yang Mesir? Nabi Musa kan yang membelah laut itu kan laut apa? Yang dibelah, Laut Merah. Merah. Laut Laut Merah. Merah. Iya, Laut Lalu Merah. Laut Merah itu kan berarti mereka akan mengarah ke Mesir. arah ke Mesir. Ya. Dari Mesir gitu ya. Dari Mesir nih Laut Merah itu kan laut itu secara geografisnya kemana sih itu bagian Arab lah itu Pak, ke Tanah Arab, ke ke menuju ke Jazirah ya, Jazirah Arab. ke Jazirah Arab ya, ya sampai Nah, ke perbatasan Mekah kalau nggak salah ya, bisa Oh, ke jadi arah sana. maksudnya Musa masih membawa Bani Israel itu arah ke Palestina dong gitu ya, dari Mesir, Ke arah apanya? arah ke Palestina. Jadi dia bawa lari jalan itu nyebrang itu arah ke Palestina ya. Iya, itu itu nanti nanti nyambungnya ketemunya di situ. Kan mereka 40 tahun terkatung-katung di tengah, nggak bisa masuk ke Palestina, nggak bisa masuk ke Palestina, nggak berani balik lagi ke Mesir, nggak mau gitu kan. Nah, Nabi Musa membawa ini yang dibawa kan sebenarnya cuma pengikut-pengikut setianya Nabi Musa, ya kan? Jadi Hmm. Nabi Musa itu nih di dalam kitab sebentar saya buka kitab Qasasul Anbiya-nya. Nah, di sini kan nih jalur di sebelah utara Laut Merah ini yaitu semenanjung Sinai dan terusan Suez. Itu ya menjadi titik awal pelarian dari kejaran Firaun sebelum akhirnya perairan itu menjadi terbelah gitu. Jadi terusan Suez. Kalau sekarang negara mana yang terusan Suez itu? Mesir masih Ustaz. Suez masih Mesir ya.
Di Mesir. Di Mesir ya. Nah itu jadi pembukaan terusan Suez itu menghubungkan Mesir dengan Laut Merah dan Mediterania. Ya sehingga sekarang itu menjadi media transportasi antara Eropa dan Asia. Nah gitu. Jadi memang masih ke arah situ. Ya Sinai. Nah nih dia ada lagi nih. Bagian utara Laut Merah ini diyakini oleh banyak ahli dan sejarawan. Banyak diyakini ya, bukan pasti. Berarti lagi-lagi sejarah ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditelusuri. Jadi diyakini oleh para ahli ya sebagai lokasi penyeberangan Nabi Musa. Jalur ini menghubungkan daratan semenanjung Sinai, yakni Mesir, menyeberang menuju wilayah Arab Saudi. Tuh. Nah, jadi memang betul tadi kata Pak Faizin mengarah ke Jazirah Arab. Cuman di sebelah baratnya. Sebelah baratnya Jazirah Arab. Begitu kira-kira Pak Mas ya. Oke. Allahu Baik, a'lam. Ustaz. Ya, baik. Silakan ditutup, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Amin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna wal hadirina min ahsani ahli al-khair wa an tu'amilana wa iyyahum mu'amalataka li ahli al-khair wa anta ja'alana wa auladana wa banatina wa ahla baitina min ahsani ahli al-khair wa an tukhtim lana wa iyyahum bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.